Gue udah ngerasa cakep banget tuh, tapi tiba-tiba ada yang komen kayak gini, bentukannya sumpah, bentukannya kayak truk gandeng. Dasar lu Jin Tomang, dasar lu toron air, dasar lu kulkas 2 pintu gitu loh. Satu momen dimana aku tuh bener-bener down banget, drop banget, sampai kayak akhirnya kayak aku bilang kayak oke, gue akan berubah. Aku pernah nangis. Nangisnya bener-bener kayak gitu sumpah. Ini di YouTube kamu doang nih aku curhat nih, karena Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Pasti kalian kangen kan sama aku karena aku udah lama nih nggak host di sini. Dan langsung ketemu sama kakak Ricky Cuaca. Hai, apa kabar viewers? Aku lihatnya situ ya? Iya, sini. Oh iya, oke. Jangan panggil kakak doang, panggil Ricky aja. Kita kan cuma beda 2 hari. Hah? Berapa sih umurnya? Jangan disebutin. Gua tuh hampir deket sama bunda lo. Tapi kelihatannya kayak umur 26, 27. Terima kasih. Ya itulah ya efek dari botox sama filler ya. Enggak dong. Yang pasti harus positive thinking lah. Salah satu membuat kita awet muda tuh harus selalu bercanda, harus selalu positive thinking gitu kan. Sampai akhirnya membuat kita tuh jadi terlihat lebih muda. Terlihat ya, aslinya enggak. Memang enak ya kalau kita podcast sama presenter, sama yang jam terbangnya udah tinggi tuh emang enak. Jadi diajak ngobrol tuh jawabnya luas gitu. Bener. Aku juga kaget loh. Surprisingly ternyata seorang Azriel bisa langsung nge-host loh di podcastnya dia loh. Gila, tepuk tangan dulu dong. Tolong di video-video ini ya, tim aku tolong di videoin aku ya buat story ya. Dibantu ya story ya, makasih. Tapi kakak tahu aku. Tahu ya, permisi. Justru kebalik gak sih? Lu tahu gue gak? Tahu kan? Ya tahu dong Azriel. Kadang-kadang aku jarang di TV, jarang di tapi masalahnya satu, Anda itu udah ditakdirkan untuk menjadi spotlight karena orang tua Anda adalah seorang musisi, seorang yang famous, yang mau nggak mau terbawa dong. Anda juga akhirnya terlihat juga dong jadinya ya kan? Oke, teman-teman. Aku mulai mau nanya nih. Iya dong, ditanya dong. Masa dianggurin? Gimana Azriel? Azriel sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Kemarin waktu pulang sini alhamdulillah negatif. Alhamdulillah negatif. Tapi ini dong karantina kan? Karantinanya nggak hanya sekedar di Instagram doang kan? Oh enggak, 12 hari kita. Oh 12, bener-bener real 12 hari. Real, sampai berat badan turun. Bagus. Jangan sampai nanti cuma di Instagram doang kan, tiba-tiba Instagram kalau lagi di karantina taunya ternyata di luaran sana lagi party. Enggak kan? Enggak dong. Aman ya? Aman berarti bagus. Mengikuti regulasi, mengikuti aturan pemerintah. Oke. Kak, arti nama Cuaca tuh apa sih? Cuaca tak sebulan cuaca. Enggak, sebenarnya itu fam name sih. Jadi kayak family name aku tuh Cuaca. Aku tuh basicnya adalah ada keturunan Chinese-nya, Tionghoa-nya. Jadi nama Chinese aku tuh adalah Chua Cinte. Papaku namanya Chua Bin Sun. Jadi mau gak mau kita tuh semuanya itu tuh nama-nama Chinese itu tuh harus di-Indonesiakan. Jadi akhirnya Cuaca deh gitu. Jadi nama asli aku Ricky Cuaca. Oh memang pemberian nama. Karena semua keluarga aku belakangnya semua Cuaca gitu. Oke. Kenapa gitu? Aneh ya? Enggak. Dipikirnya nama panggung ya? Enggak juga sih, pengen nanya, kepo aja. Oh gitu. Aku sih pengennya kalau nama panggung nama aku Ricky Hermansyah, pengen gitu. Cuma kan nggak bisa, ya udahlah Ricky Cuaca aja. Nah Kak, bedanya Kak Ricky sama yang dulu sama yang sekarang nih apa sih? Perbedaannya apa ya? Tetap sih kalau dari segi innernya ya aku tetap Ricky Cuaca yang seperti orang tahu ya. Aku tuh orangnya ya apa adanya ya orangnya easy going aja gitu. Mungkin perbedaannya mungkin dari look aja sih sekarang sih. Dari segi bentukan modelannya itu fisiknya mungkin memang berbeza dari yang dulu gitu. Oke. Kalau yang dulu kan lebih mirip kayak toron air ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih mirip kayak Cha Eun-woo gitu. Oh Cha Eun-woo. Pengennya yang Korea gitu ya. Kalau di Korea Cha Eun-woo, kalau aku Catokan. Tapi sorry nih Kak, emang dulunya tuh sempat dibully kah sampai akhirnya memutuskan untuk diet? Benar. Sebenarnya gini, ini ngomongin soal kenapa transformasi seorang Ricky Cuaca ya. Karena memang balik lagi tuh namanya orang tuh pasti lebih mostly itu suka keindahan. Bener gak sih Azriel? Kamu sendiri pasti suka perempuan yang fisiknya bagus dong gitu loh. Bukan artinya kamu suka sama aku, bukan kan, ya kan? Tapi lebih ke kayak
aku tuh zaman dulu tuh kurang menghargai diri aku sendiri. Aku tuh kurang menghargai diri aku sendiri, aku tuh kurang koreksi diri aku sendiri sehingga aku terlalu nyaman dengan keadaan aku yang seperti dulu gitu loh. Keadaan aku yang selain bentuknya yang udah overweight, kelebihan berat badan, obesitas, dan juga aku lupa kalau ternyata aku tuh juga sedang menimbun penyakit-penyakit yang suatu hari nanti bisa jadi akan lebih parah gitu loh. Jadi akhirnya aku mencoba untuk berubah. Oke, tapi hal yang paling memicunya sampai akhirnya bully, itu dibully, salah satunya bully. Jadi gini, kalau ceritanya gini, jadi ya sabar. Karena aku juga dulu hostnya buru-buru banget ya. Karena aku juga dulu gemuk. Oh ya, kamu dulu juga gemuk kan. Tapi kamu nggak pernah dibully kan? Dibully juga. Oh, dibully juga tetap. Seorang anak Anang Hermansyah juga dibully. Wah, dibully aku tiap hari di sekolah. Tuh apa kabar gue? Yang bapak gue gak terkenal. Malah yang bapak yang terkenal itu biasa dibully. Biasa, oh gitu. Oh nanti curhat di YouTube aku ya. Oke, jadi gini. Kenapa memang aku tuh memang pada dasarnya adalah selain aku harus menjaga kesehatan juga, pasti yang pertama adalah reasonnya adalah aku dibully. Karena zaman dulu itu tuh apalagi kita yang public figure ini kan pasti orang direct untuk ngebully kita dengan melalui halaman Instagram kita. Dasar lu jin tomang, dasar lu toron air, dasar lu kulkas 2 pintu gitu loh. Jin Tomang, gue aja nggak tahu di Tomang ada jin loh. Padahal gue pernah 3 tahun tinggal di situ gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak akhirnya lama-lama balik lagi ya. Mungkin awalnya seorang aku Ricky Cuaca mungkin kayak Ricky Cuaca kan orangnya kan santai, mau dibilang apa aja mah cuek aja gitu loh. Tapi balik lagi ya, ibarat kata tuh kayak batu karang yang dihempas, diterjang lama-lama kan terkikis juga. Begitulah hati seorang Ricky Cuaca yang lama-lama kayak ibarat kata gila ya. Gue dibilang aja, gue udah, padahal di Instagram itu ya, di foto aku di feed itu ya Azriel ya, aku tuh udah ganteng banget di pinggir kolam nih ceritanya kan. Badannya 140 kilo nih dulu. Udah berasa kayak, wih gue ganteng banget, pakai lagi Beauty Plus 360 kan. Gitu kan. Iya kan. Gue udah ngerasa cakep banget tuh. Tapi tiba-tiba ada yang komen kayak gini, bentukannya sumpah, bentukannya kayak truk gandeng. Pas gue klik orang yang ngomong, ya ampun bentukan lu juga kayak kutu air gitu kan. Tapi kadang-kadang gitu lah, netizen itu tuh suka suka kayak ngebully kita tuh kadang suka lupa gitu loh. Bagaimana caranya untuk menghargai orang lain dan bagaimana caranya untuk mengkoreksi diri sendiri. Itulah netizen gitu loh. Jadi mostly ya, nggak semua, tapi banyak juga yang support. Tapi ya balik lagi itu lebih ke lebih ke sakit hati aku yang aku balas dengan dendam positif. Aku dendam positif, dan berarti kayak aku tidak membalas mereka untuk aku hina lagi, tapi aku balas dengan kayak aku menjawab pertanyaan mereka bagaimana caranya aku bisa berubah dan menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Oke. Tapi kan kayak misal aku nih, aku dulu gendut kenapa mau diet gila-gilaan sih, karena gak ada yang mau sama aku gitu. Masa sih? Serius. Kalau nggak ada yang mau sama bentukan kamu, tapi kan banyak yang mau sama uang kamu. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Tapi kalau kakak tuh yang misalkan hal yang paling kakak inget, gue harus diet, apa sih yang sebenarnya gini loh, yang terlintas tuh ya sebenarnya tuh balik lagi kan yang pertama tadi aku bilang kan bullying gitu kan. Bullying itu memang sangat berbahaya banget, dan balik lagi ya, aku juga share nih, kebetulan kan memang aku lagi berada di YouTube-nya kamu nih. Aku mau himbau juga kepada seluruh orang-orang di luar sana yang mungkin berperan sebagai netizen gitu loh. Harus lebih hati-hati lagi, karena balik lagi walaupun kita seorang yang memang selalu dilihat oleh orang banyak, tapi itu kita juga butuh support lebih banyak ketimbang bully, ketimbang dikoreksi mulu gitu loh. Capek gak sih dikoreksi mulu? Kayak kamu nih, dikoreksi mulu sama papa mama gitu loh, papa sama bunda gitu. Pipi ya. Pipi gak sih? Kalau aku panggil Mas Anang papa. Jadi sorry. Ya kayak gitu. Pasti enak dong gitu loh. Apalagi dengan kayak orang lain yang kita nggak tahu siapa tiba-tiba mengkoreksi kita gitu loh. Tapi kamu merasa nggak sebagai public figure perubahan yang kita lakukan tetap aja ada yang kurang? Benar. Kamu curhat ya sama diri kamu. Contohnya kayak kamu nih, kamu udah lost weight gitu loh. Kamu udah menurunkan berat badan kamu, tiba-tiba ada lagi nggak yang dikoreksi sama diri kamu? Ya, A udah bener. B bener, C salah lagi, D, terus sampai ujung. Iya itulah, balik lagi ya, itu konsekuensi juga sih. Iya, karena benar sebagai orang yang dikenal oleh banyak orang ya, memang itu salah satu konsekuensi. Tapi nih pernah aku satu momen dimana, jujur percaya nggak sih, seorang aku pernah menangis di pojokan di dalam kamar sendiri. Aku pernah nangis. Nangis itu tuh yang bukan nangis kayak kisah sedih di hari, nggak gitu. Nangisnya benar-benar kayak gitu, sumpah. Ini di YouTube kamu doang nih aku curhat nih, karena jujur capek ketika kita tuh kayak
dari segi kita membawa kayak aku nih 140 kilo bawa badan sendiri aja tuh udah capek gitu loh. Terus harus kayak dihadapin dengan orang-orang yang kayak memandang kita sebelah mata gitu loh, dengan kayak ih lu gila ya, badan lu gede banget, pasti makan lu banyak ya, pasti gini pokoknya banyak lah. Terus dengan julukan-julukan yang orang kasih gitu loh. Lama-lama sih aku bener-bener kayak satu momen dimana aku tuh bener-bener down banget, drop banget, sampai kayak akhirnya kayak aku bilang kayak oke, gue akan berubah. Nah disitulah titik dimana kayak seorang aku, oke Ricu, lu harus berubah. Everything is possible. Gak ada sesuatu yang gak mungkin. Asalkan lu ada niat, ada usaha, kerja keras, lu pasti bisa berubah. Lu buat orang-orang yang pernah menghina lu tutup mulutnya. Dan berbalik menjadi orang yang berpanut sama lu. Gua tuh menjadi panutan lo gitu. Oke, tapi kan namanya diet ya. Itu kan kalau kakak, misalkan kan kakak juga sibuk gitu ya. Itu ngaruh kan pasti. Ngaruh banget. Nah itu gimana sih kan ngontrolnya? Karena kan susah banget. Iya, oke. Sebenarnya ya Zriel ya, mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu diet itu artinya apa. Kita balik lagi ke diet. Diet itu kalau dari kamu sendiri mikirnya apa diet? Nurunin berat badan, jaga makan lah pokoknya. Jaga makan. Sebenarnya diet itu artinya adalah makan. Oh iya. Diet itu artinya adalah makan. Diet itu adalah cara makan kita dengan melakukan pola makan yang benar dan akhirnya menjadi lifestyle atau kebiasaan. Nah, berarti kita secara dirangkum adalah diet itu adalah cara makan kita yang akan terus-menerus sampai kita nanti meninggal gitu. Oh iya. Jadi kalau dibilang ngomongin soal gue diet, nanti gue kayaknya diet bisanya kayaknya turun 10 kilo, kayaknya bisa deh dalam setahun gue diet deh. Nggak bisa. Itu bukan diet namanya. Itu cuma melakukan penurunan berat badan. Tapi kalau diet itu adalah kebiasaan. Nah makanya tadi kamu bilang kan kalau misalnya sesibuk apapun, mau syuting apa, mau stripping apa, mau tidur sampai jam 12 malam atau mungkin syutingnya sampai nggak ada jeda apa segala macam, asalkan diet itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit, itu akan terus-terusan dan nggak akan masalah mau kerja apaan. Tapi awal-awalnya pasti ada perasaan pusing, pasti benar bad mood. Benar. Itu ngejaganya gimana kan? Apalagi kan drastis banget. Itulah ditambah dengan niat dan konsistensi gitu loh. Ketika memang pertama kali aku diet gitu loh, aku dari zaman aku 140 kilo nih ya, pagi makan nasi, jam 10 makan nasi, jam 12 makan nasi, jam sore makan nasi, belum lagi ada MTM, makan tengah malam bisa 7 kali makan nasi aku setiap hari. Makanya bangke gue bisa 140 kilo coy gitu kan. Bentukan gue udah kayak apa ya, ngehina diri sendiri dong jatuhnya gue. Ya pokoknya, tapi buat kalian semuanya nih, first time buat kalian yang pengen diet, pastinya kalian harus merubah pola hidup atau pola makan kalian tuh pelan-pelan. Gak bisa yang langsung drastis gitu loh. Dari cara kamu makan kayak aku, tiba-tiba kamu cara makan kamu kayak model gitu kan, gak bisa gitu loh. Jadi balik lagi, diet itu jangan terburu-buru. Kamu harus pelan-pelan sampai kamu akhirnya menemukan titik di mana kamu udah jadi biasa aja dengan pola hidup seperti itu gitu. Nah berarti itu sampai akhirnya turun 50 kilo bener gak? 68 kilo. 68 kilo itu berapa? Sekarang udah naik lagi. Pasti berita-berita tahun lalu ya nyarinya ya. Udah berapa lama itu? Udah 68 kilo sampai sekarang. Berarti udah dari 2018 ya. 18, 19, 20, 1, 22. Mau hampir 5 tahun. 5 tahun. Hampir lah. Belum nyampe 2022 kan belum beres gitu. Ya tapi kan banyak orang yang diet tapi takut kena penyakit mah. Iya. Bener ya, gak sih? Itu diet yang salah sih. Makanya tuh balik lagi, kalian tuh harus tahu dulu kaprah dari diet itu tuh apa gitu loh. Diet itu tuh bukan artinya kalian berarti kalian gak makan. Kalian telat makan atau enggak minimal, ya kan? Padahal sebenarnya diet itu ya makan on time. Makan aja 3 kali sehari yang seperti yang dianjurkan oleh orang kan, makan 3 kali sehari. Tapi bagaimana apa yang kalian makan gitu loh. Jangan pagi-pagi sarapannya tumpeng gitu kan, nggak mungkin kan? Kan? Pagi-pagi sarapan tumpeng repot kan gitu. Berarti kan? membagi kalorinya itu gimana? Ya itu pembagian kalorinya harus tahu. Nah itu dia. Salah satu yang membuat kalian sukses dalam hal diet adalah kalian harus mengetahui dulu tubuh kalian masing-masing. Makanya jangan urusin orang, urusin dulu tubuh sendiri gitu kan. Karena gini, balik lagi, aku bisa turun berat badan, aku makan nasi aku gak gendut. Tapi aku kalau makan cake aku gendut. Mungkin bisa jadi kamu makan nasi gendut, makan cake gak gendut. Oh, oke. Jadi harus bener-bener kenalin dulu diri sendiri, kenalin dulu tubuh masing-masing. Apa sih yang cocok, diet apa yang pantas untuk gue lakukan gitu loh. Banyak banget treatment diet sekarang kan, macem-macem. Dan kalian bisa lihat di internet, bisa kalian lihat di platform manapun gitu loh. Jadi ya harus salah satunya adalah harus mengenali tubuh
sendiri dulu gitu. Terus kalau misalkan kita konsultasi ke dokter itu pengaruh apa? Ngaruh juga. Sebenarnya nggak perlu. Kita cukup baca buku. Perlu nggak perlu sih Zriel. Karena kan nggak semua orang yang mungkin bisa orang sampai ke dokter gizi gitu. Kadang-kadang orang bilang gila, gue aja makan aja mikir Senin Kemis, apalagi gue ke dokter gizi, gila aja gitu kan. Tapi balik lagi selama kita ya oke lah, mungkin ada beberapa orang yang ke dokter gizi juga gitu kan. Contohnya Kak Igun juga ke dokter gizi gitu kan. Beberapa orang juga pasti ke dokter gizi. Tapi kalau aku sendiri sih aku nggak ke dokter gizi sih. Aku mempelajari diri aku sendiri. Oke, gitu tapi loh. ya tapi kan ada nih Kak orang diet sampai dia kurus banget ya udah dia stop. Tapi kan kalau kan nih sampai olahraga, Betul. sampai konsisten. Benar. Kuncinya tuh apa Kak? Parah sih gue tuh kayak orang gila sekarang. Aku tuh kayak orang gila loh Zira sekarang. Udah mati kayak gini loh. Kalau nggak olahraga hari ini tuh lemes. Makanya tuh tadi nih hari ini tuh aku ada syuting banyak kan artis kan. Gak jujur. Hari ini aku tahu nih. Kamis nih gue syuting gue lagi banyak nih kan. Berarti harus buru-buru jam 6 pagi aku bangun aku olahraga dulu. Aku olahraga dulu karena pasti siang sampai sore sampai malam gak akan mungkin bisa olahraga lagi gitu loh. Jadi bagaimana caranya kalian atur waktu kalian mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tapi asalkan kalian bisa menyempatkan diri untuk workout sedikit aja itu udah bagus banget. Itu membuat kalian produktif gitu loh. Aku selalu berpikir kayak gitu. Olahraga aja produktif loh. Itu adalah investasi, bener gak sih? Maksudnya dengan aku olahraga aja menurut aku itu adalah investasi aku di masa yang akan datang. Jadi aku selalu mindset aku seperti itu gitu loh. Jadi membuat aku tuh jadi semangat untuk berolahraga. Jangan jadikan gue diet itu gue hari ini olahraga gue pengen ngebalas dendam buat mantan gue yang telah menghina gue, menghina badan gue, menghina tubuh gue, menghina fisik gue nggak, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Itu jatuhnya akan kendor di tengah jalan ketika kalian udah punya pacar baru, bener nggak? Iya kan? Jadi balik lagi ketika kalian punya motivasi, ketika kalian pengen konsisten, kalian harus tahu dulu nih motivasi apa yang terbaik untuk kalian. Kalau aku sih, kalau pribadi, personal aku ya aku olahraga, aku diet untuk masa depan dan investasi aku. Gitu. Oke. Selama gue ngomong kayak tukang asuransi ya, jadi investasi ya. Ya kan. Selama proses diet tuh pernah gagal juga gak? Pernah mengalami masa stuck, pernah ngerasain jenuh, pernah ngerasain kayak gila gue ngapain sih selama ini, apa sih ngapain, ada juga kayak gitu loh. Tapi balik lagi ke yang tadi aku bilang, balik lagi ke aku punya tujuan yaitu ya agar badan gue sehat, agar gue punya investasi gitu loh. Kalau pernah stuck pernah banget. Sampai sekarang nih jujur, sekarang aku lagi stuck badan aku, berat aku. Terus ngelihat temen ngelihat ke mall apa segala macam itu pasti keganggu dong. Apanya? Misalkan diajak temen nih ngelihat. Oh iya, maksudnya kalau makan tuh kan pasti ada gangguan-gangguan itu gimana sih? Ketika teman gue ya makannya ini segala macam ya, kayak menurut gue tuh kayak oh my god, ini kayaknya akan membuat berat badan aku naik 2 kilo gitu kan, ibarat kata gitu loh. Tapi balik lagi yang aku bilang tadi, habit, kebiasaan. Kan diet akan kita lakukan terus-menerus sampai kita tua, sampai kita tuh meninggal gitu loh, sampai kita tuh selesai lah ibarat kata gitu. Jadi itu akan menjadi kebiasaan gitu loh. Jadi menurut aku sih sekarang walaupun orang makan apapun di depan aku sih aku udah biasa aja gitu. Tapi ngelihat respons netizen sekarang itu gimana Kak? Ya seperti itulah ya netizen ya pasti banyak juga yang bilang kayak wah Kak Ricu berubah banget pasti, ya panutan gitu. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, bagusan dulu yang gendut gitu. Terus mau lu apa sih? Gitu. Dulu gue lu hinain, sekarang kalau gue udah proporsional kayak gini tiba-tiba lu bilang bagusan yang dulu gemoy. Ada lagi gue bilang. Tapi circle-nya Kakak sendiri gimana? Malah sekarang dari circle aku, dari keluarga, dari pertemanan tuh sebenarnya awalnya nggak ada yang support Zriel. Aku tuh nggak ada yang support untuk menurunkan berat badan. Kayak keluarga aku tuh nggak ada yang support karena alasan mereka nanti lu sakit, nanti lu pingsan, nanti lu begini gitu. Awalnya kayak gitu. Atau teman-teman aku juga bilang kayak gitu. Jangan deh Ricu, karakternya Ricky Cuaca kan gendut, lucu, kepala sama badan langsung nyambung, gak ada leher, dibilang gitu kan. Tapi akhirnya karena aku punya niat dan motivasi, ya aku tetap lanjutkan. Dan akhirnya berbaliklah keluarga aku menyupport aku, dan teman-teman aku juga mensupport aku, malah menjadikan aku tuh sebagai seorang motivator mereka gitu loh. Bagaimana caranya juga mereka ikut-ikutan menurunkan berat badan gitu. Tapi ada kabar miring ya Kak tentang kakak itu diet katanya pakai narkoba.
Oh, itu mah udah biasa. Responnya gimana? Jujur, enggak. Sebenarnya tuh aku tuh biasa banget kalau dibilang, Ricky Cuaca jangan-jangan dia kurusnya pakai narkoba ya gitu loh. Itu udah banyak banget Zril aku denger berita itu. Tapi balik lagi, aku tuh kan cuek banget orangnya kan. Terserah lu deh ngomong apa. Padahal aku sendiri sering banget share tentang pengalaman diet aku, olahraga aku apa, makanan aku apa. Aku share di semua platform aku. Tapi tetap aja kabar miring itu ada gitu loh. Sempat aku kesel banget, memang sempat waktu ngomongin soal masalah aku dibilang pakai narkoba. Karena kenapa? Karena udah nyangkut ke mama aku, orang tua aku, ibu aku. Karena ibu aku sampai telepon aku bilang kayak gini, Ricu, mama tuh dikabarin sama teman mama kamu tuh pakai narkoba. Aduh jangan dong nak, mama takut gini. Akhirnya gara-gara netizen dan teman-teman makanya nyokap gue juga terlalu gaul ya, kebanyakan teman juga sih gitu loh. Dalam arti kayak maksudnya mama jangan dengerin teman mama gitu loh. Udah tahu anaknya diet sehat gitu loh. Maksudnya jangan berpikiran yang aneh-aneh. Sampai akhirnya aku kayak speak up ke sosial media aku bilang kalau kayak tolong hargai perjuangan gue selama ini, karena perjuangan gue ini nggak segampang itu loh, sangat berat loh untuk menurunkan berat badan. Kalau kalian suruh gue lagi untuk kembali ke 140 kilo, terus gue balik lagi dengan berat badan gue yang sekarang, bisa jadi gue nggak sanggup gitu loh untuk diulang lagi gitu loh, sangat berat gitu. Berarti mantan nih banyak yang menyesal dong. Aduh, masalahnya gue kagak ada mantan. Kalau dibilang mantan ya nggak tahu sih, nggak ada tanya-tanya juga. Kalau temen dulu pasti banyak dong. Itu yang ngebully itu, sekarang lihat kakak seperti ini gimana? Iya jujur sih gini loh, jujur banyak banget orang yang pangling gitu loh. Kayak maksudnya tiba-tiba kayak, ya ampun ini Ricu gitu loh. Jadi kayak gitu sampai segitunya gitu loh. Gue juga gak tahu ternyata memang dulu berat gue yang 140 kilo itu membuat muka gue ketutup semua gitu kan. Dan ternyata rahang gue cuma segini-gini doang gitu loh. Jadi kayak berkata memang kalau dibandingin tuh di collect gitu kan, foto aku yang lama sama yang sekarang tuh memang perbedaannya memang jauh banget sih. Aku sendiri juga lihat gitu loh. Dan aku tuh kan lagi ada film nih sekarang nih. Promo langsung. Enggak judul, enggak sebutin judul. Aku tuh kan ada film nih sekarang lagi tayang di bioskop nih. Dan itu tayang filmnya, dan itu syutingnya itu tuh 2 tahun yang lalu Zril. Karena kan lagi pandemi kan, lagi bioskop tutup. Akhirnya buka lagi, barulah tayang nih film aku. Begitu aku lihat premiernya, begitu aku nonton aku sendiri gila, buset, gue gede banget. Ini tembolok gue gede banget coy gitu loh. Jadi kayak ibarat kata, jangankan orang lain, aku aja pangling lihat aku yang dulu, apalagi mereka yang lihat aku sekarang gitu. Kak terakhir nih, tips diet dong buat temen-temen yang mau mulai nih. Oke, baik. Lebih serius ya ini ya. Oke, tips dietnya pertama adalah self love. Orang sekarang banyak yang salah kaprah tentang self love. Orang banyak yang bilang kayak begini, gak apa-apa dong, gue sekarang puas dengan diri gue sendiri. Walaupun gue kayak gini, yang penting gue mencintai diri gue sendiri. Itu bohong. Kalau menurut aku itu adalah cara lain membohongi diri kalian sendiri. Kalian bukannya self love, tapi kalian malah memanjakan diri kalian sendiri. Ketika berat badan kalian naik, kalian tiba-tiba bilang kayak gini, gak apa-apa dong, hidup cuma sekali, gue makan aja apa aja yang gue suka, hidup cuma sekali. Itu berarti bukan self love. Itu adalah memanjakan diri sendiri. Yang sekarang harus kalian lakukan adalah kalian mengerti arti dari self love itu. Self love itu adalah bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi, sampai kita menemukan titik di mana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Itulah yang menurut aku self love. Jadi tergantung pilihan kalian. Kalian mau self love atau kalian cuma mau memanjakan diri kalian tapi berkedok self love. Oke nggak? Oke kan? Cukup ya? Cukup. Terima kasih Azri. Terima kasih ya Kak. Terima kasih teman-teman yang nonton. Bye-bye. Udah gitu doang? Udah gitu doang. Biasanya kan jangan lupa subscribe, like, share, komen biasanya, enggak ya? Kalau di sini langsung. Oh langsung. Okay. Bye-bye. Kan udah banyak subscribernya. Langsung close. Bye, terima kasih. Amin. Bye.